Oke, kita lanjutkan. Untuk di halaman indeks ini, kita mau mengaktifin halaman naruh hubung, terus fungsi dari tombol logout, dan juga aksinya ini mau kita ubah ya. Ketika proses selesai itu nggak bisa edit dan hapus, dia cuma bisa melihat detailnya. Kemudian mau buat kalau misalnya dia datanya nol, kita mau tampilkan untuk ada bacaan laporannya kosong gitu. Jadi nggak kosong aja, misal nggak ada data di sini, di tengah-tengah kita buat kayak ada bacaan, laporannya itu kosong. Pertama di naruh hubung aja dulu, naruh hubung titik PHP, ini ya, kita ambil contoh kelasnya ini, copy aja pun nggak apa-apa, kita copy. Kalau naruh hubung kan cuma tampilan ini aja, nggak perlu ribet-ribet kali. Div class table kita hapus sini. Oke. Kita buat paragraf. Jika ada kendala dalam sistem atau ingin menghubungi apa atau ingin apa kita buat dah. Jika ada kendala dalam sistem, silahkan ataupun saran dan kritik, silahkan hubungi nomor admin berikut. Hubungi kami dari hubungi kami melalui pertama BR. Contoh, petugas ofisial laporan.id. Kemudian ya biasa nomor HP sama email. Itu aja. Eh kita lihat dulu apakah di indeks kita udah masukkan si narahubung. Oke. Kita refresh. Terhubung. Oke, ada yang salah nih. Kita cek lagi di bagian hmm, navbar. Ini belum kita masukkan ya. Ini href laporan. Kita masukkan dia hrefnya ke indeks.php. Kemudian naruh hubung. Kita masukkan halaman sama dengan narah hubung. Ini ya. Narah hubung. Kita pilih narah hubung. Ingin memberikan kita kasih bold ini. Bold. Kita kasih bold. Kasih bold yang ini. Sini. Nah, gini aja nggak apa-apa. Oke, kita ke laporan lagi. Sorry. Sekarang kita aktifkan si logout-nya. Logout kita ke sini. Ini gampang caranya. Kita nge-start session. Start session. Baru kita session destroy. Kemudian kita kasih alert. Echo. Script.
Terima kasih. Baru kita redirect ke location href login.php. Nah, oke, kemudian di tombol logout-nya di sini kita kasih confirm pakai event dari JavaScript, return confirm. Anda ingin keluar, baru href-nya logout.php. Kita klik logout, oke. Start session start ya seharusnya. Session start. Oke, session start. Kita ulang lagi. Logout, terima kasih. Oh, seharusnya confirm-nya terbaca. Kita cek lagi kemari indeks. Oh, salah tipe. Confirm. Kita coba lagi ya. Password login, kita logout. Anda ingin keluar, kalau cancel, nggak logout. Logout jika oke, maka keluar. Nah, langsung kita mau ubah yang ada di indeks nih ya. Tampilan sama tombol. Jadi, kita pakai pengkondisian if else aja, kita ke bagian home. Home di sini. Nah, bagian aksi mana ya? Ini aksi ya. Kita pakai if else lagi. If oke. If pengaduan status sama dengan 0, maka hasilnya adalah ini. Oke. Kita echo. Nggak usah gini ya. Oh, usah memperibet lah. Ini aja. Ini terus di sini echo yang nggak perlu. Jika statusnya sama dengan 0, maka yang tampil. Jika yang lain, status yang lain, maka kita pakai btn kita namakan lihat detail. Ini if yang mana? Oh, ini tuh yang well ini ya, kurung krawal di bawah. Nah, else-nya itu kurung krawalnya kita letak aja di bawah. Kita tes. Kalau status yang lain, kita buat halaman sama dengan detail pengaduan, dan juga itu pengaduannya kita echo pengaduan ID pengaduan. Oke, bagus. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kalau yang udah selesai, dia lihat detail ya. Kemudian kalau kita ubah datanya, yang satu lagi kita ubah jadi proses. Kita ubah jadi proses, mana dia?
Jadi proses pun juga sama, dia nanti nah ngelihat detail ya. Berarti kan udah dikonfirmasi itu, cuman bisa ngelihat detail. Nah, kemudian kita mau buat ini kayak ada tulisan kalau kosong dia tuh belum ada laporan atau laporan kosong. Jadi di sini sebelum kita apa tuh namanya? Sebelum kita proseskan dia dalam perulangan while, kita eh, pakai if else juga. Jadi jika query 6 rows lebih dari 0, maka kita tampilkan ini ya. Terus buat itu di bawah kurung kerawal tadi, kita ini tadi ya, ini kurung kerawalnya, kita cut, terus kita taruh dia di bawah, taruh di sini, terus else-nya itu kita letak di sini. Taruh sini aja. Else-nya itu kita buat H4 text center ya. Belum ada laporan. Kita refresh, memang gak ada apa-apa. Cuman kalau kita hapus, oke, hapus data, satu lagi, sini, kemudian kita refresh. Nah, nih kayak gini nih. Belum ada laporan. Kita kasih MT4 biar lebih ke bawah. MT5, bisa nggak MT5? Oke, ini pas ya. Nih kayak gini nih maksudnya. Nah, kemudian kita mau mengaktifkan si detail pengaduan ini. Kita buat file baru. Ini udah ada ya. Detail pengaduan, logout udah, naruh hubung udah. Kita close aja, edit, tambah. Ini ya, kita tambah di sini else if kita nge-get halamannya itu datanya adalah detail pengaduan. Maka kita include file detail pengaduan .php. Oke. Nah, di sini di detail pengaduan kita buat kayak ada informasi dari laporannya, terus di bawahnya itu tanggapan si dari petugasnya itu apa. Jadi kita buat di sini kita kopas aja deh kayak gini, detail pengaduan, detail laporan masyarakat. Jadi kita hapus, double responsif juga kita hapus. Oke. Kemudian ini kita copy, letakkan di bawah. Nah, di sini kita buat untuk data si laporan masyarakat sendiri. Terus ini di bawahnya itu ada cut lagi untuk tanggapan petugas. Jadi masyarakat bisa lihat tanggapan petugasnya itu apa. Nah, di ini ya, kita buat di sini berurutan, kita buat ada tanggal, isi laporan, kemudian foto, baru statusnya. Kita buat di sini kayaknya lebih rapi kalau pakai form group ya. Di form group biar kayak lebih rapi gitu. Oke. Di form group misal label pertama itu tanggal
laporan atau tanggal pengaduan ya. Sini nanti value-nya. Lanjut lagi. Ya, saya foto dulu tuh. Foto laporan. Ini image, pakai image fluid. Di form group lagi. Isi laporan. Status P. Label status. Oke. Kalau di sini palingan nama petugas terus tanggapannya apa. Jadi kita pakai 2, terus kita kopas nama petugas, ini pakai P, paragraf. Di sini tuh isi tanggapan. Oke, jadi kita buat satu laporan dulu. Tes, submit, edit, hapus. Kita ubah dulu datanya. Misal proses selesai. Refresh, lihat detail. Nah, ini udah masuk. Tinggal kita nge-get datanya aja di sini di atas. PHP. Baru ini query laporan sama dengan MySQL query. MySQL query koneksi select from pengaduan where ID pengaduan sama dengan ID. Ordai MySQL error koneksi. Di sini ID sama dengan get ID pengaduan. Kita jadikan array while laporan sama dengan query laporan fetch ASOS. Terus di sini kita tutup ya. Sini tinggal kita echo semua. Ini kita mau buat kalau biar statusnya itu nampak besar. Maksudnya tulisannya. Oke, ada yang salah pengaduan. Laporannya. Jadi pengaduan aja. Enggak ribet juga. Oke. Status. Apa ini? str to up. str to upper. Lupa. str to upper. Nah, gini. Pas. Terus tanggapan petugas itu nanti kan kalau di sini lihat di sini tanggapan ini ada pakai relasi, ada ID pengaduan yang ngambil di tabel pengaduan. Jadi nge-get query-nya itu pakai yang namanya join. Jadi kita buat query-nya di bawah untuk bagian si petugas.
Di sini boleh juga di sini nggak apa-apa. Kita buat ya. Query tanggapan sama dengan Mescali query koneksi. Ini agak panjang ini. Agak panjang-panjang amat lah. Select from tanggapan join petugas on tanggapan itu kita pilih kolom pengaduan ID pengaduan ya. ID pengaduan sama dengan kita ambil dari tabel pengaduan itu kolom ID pengaduan juga yang sama-sama kita relasikan antar tabelnya. Where ID pengaduan yang mana ID pengaduannya itu adalah ID or die Mescali error koneksi. Ini ya. Kita turunin aja ke bawah warnya. Oke. Select from tanggapan join petugas on tanggapan ID. Tanggapan ID pengaduan ID pengaduan. Ini kita join from tabel tanggapan, ngejoin tabelnya jangan petugas ya. Ini juga kita ngambil data petugas sih. Petugas. Sorry ya. Kita kan ngambil data petugasnya juga. Kalau di sini ada ID petugas, ID pengaduannya juga. Oke. Ini kalau ini kita nge-get data petugasnya sih. Berarti di sini tanggapan yang diambil ID petugasnya. ID petugas ID petugas sama dengan ya kan ID pengaduan ID-nya udah dapat dari sini ya. Berarti kan nggak perlu nggak perlu pakai join lagi kalau ID pengaduan. Kita ngejoin uh, tanggapan sama petugas untuk bisa apa tuh namanya? Untuk bisa ngeget dapetin data petugasnya siapa yang kasih tanggapan gitu ya. Kalau ID pengaduan kan udah dapat dari sini. Jadi ngapain lagi kita ngecocokkan ngejoin ID pengaduan sama di tabel pengaduan itu. Berarti di sini tinggal gampang aja. Misal kalau udah ditanggapi ya, if query tanggapan 6 rows lebih dari 0, maka nah ini nggak gini sih makanya. Kita buat di sini aja. If-nya itu kita buat di sini. Penutupnya itu di sini else ya. Text center belum ada tanggapan. Terus kita tutup else-nya. Dah. Terus kalau udah kalau datanya ada lebih dari 0, maka kita biasa ya. Tanggapan sama dengan
query tanggapan, fetch ASOS, terus penutupnya itu kita taruh di sini aja. Kurang rapi sedikit aja, nggak apa-apa. Else, oke. Baru di sini tanggapan nama petugas. Nama petugas, baru ini isi tanggapan. Isi tanggapan. Kalau kosong ya belum ada tanggapan ya. Belum ada tanggapan. Jadi kalau udah ada pastinya keisi. Oke, kita lihat lagi. Ini kurang rapi, nggak apa-apa lah. Yang penting bisa kebaca aja. Oke. Wallnya kita biar nampak dia. Oke. Udah. Begitu ya. Oh, kita belum kasih tombol kembali. Kita buat aja di bawah. Seperti biasa, kita kopas aja dari sini. Tombol kembali ini kita kopas, kita letakkan di bawah. Di narah hubung juga boleh pakai narah hubung, kita taruh tombol kembali. Oke, selesai. Kembali, lihat detail, kita logout, cancel, laporan, naruh hubung, kembali, kita logout, oke. Nah itu ya untuk tadi tampilan di indeks, tampilan naruh hubung, detail pengaduan, dan juga logout.